karena refleks dan elastisitas itu sudah datang secara alamiah, sehingga rezim latihan dari kiper-kiper zaman dulu itu sangat berbeda dengan sekarang ya. Tidak terlalu canggih latihannya. Misalnya Ricardo Zamora ini konon tidak terlalu peduli dia dengan latihan fisik. Dia itu dikenal sebagai seorang perokok berat. Bahkan dalam sehari konon dia bisa habis sampai 3 pak. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel saya, dan sekarang kali ini kita membahas tema tentang asal muasal perubahan peran seorang kiper. Jadi kalau kita lihat di sekarang ini, semakin sering kita melihat seorang kiper yang bisa memberikan assist ya, menciptakan assist atau umpan yang kemudian berbuah menjadi gol. Nah, ini memang sangat berbeda dibandingkan dengan dulu ya. Sebelum kita mengenal peran kiper di era modern seperti sekarang ini, dulu seorang kiper itu masih mengutamakan ada dua hal penting ya, yaitu elastisitas dan refleks. Nah, kalau soal refleks ini kita mengenal beberapa nama besar seperti Ricardo Zamora, kemudian Lev Yashin, Gordon Banks, atau juga Denisov. Saking hebatnya refleks mereka, bahkan mereka memiliki julukan-julukan khusus karena kekuatan refleksnya. Ricardo Zamora misalnya, dia mendapatkan julukan sebagai El Divino atau Sang Dewa. Lev Yashin, kiper Soviet ini, dia akrab dengan julukan sebagai laba-laba hitam ya, karena dia bisa memberi, seakan-akan dia bisa menciptakan jaring yang menutup gawangnya. Nah, kemudian Gordon Banks, kiper Inggris itu terkenal dengan julukan sebagai Bank of England. Ini sebagai kiasan bahwa dia bisa memberikan rasa aman pada gawang yang dijaganya, seperti dia memberikan rasa aman kepada orang yang menyimpan uang di bank. Nah, kalau Denisov itu julukannya sebagai Il Monumento atau monumen hidup bagi kejayaan sepak bola Italia. Itu kalau dari sisi refleks ya. Nah, tapi kalau dari sisi elastisitas, itu dunia kenal nama-nama seperti Sepp Maier ya. Nah, ini kiper yang mendapatkan julukan sebagai The Cat from Unseen. Ini seperti kucing ya, karena elastisnya, dia bisa bergerak kemana-mana. Gaya akrobatiknya, kemudian momen-momen penyelamatan yang tak masuk akal itu benar-benar terekam di benak penggila bola pada masa itu, pada zaman itu. Nah, karena refleks dan elastisitas itu sudah datang secara alamiah, sehingga rezim latihan dari kiper-kiper zaman dulu itu sangat berbeda dengan sekarang ya. Tidak terlalu canggih latihannya. Misalnya Ricardo Zamora ini konon tidak terlalu peduli dia dengan latihan fisik. Dia itu dikenal sebagai seorang perokok berat. Bahkan dalam sehari konon dia bisa habis sampai 3 pak. Kemudian Lev Yashin juga kiper yang dalam sepanjang karirnya dia disebut-sebut pernah menyelamatkan 150 penalti. Nah, ini dia juga seorang perokok berat, dan dia juga suka minum minuman keras. Jadi sebelum pertandingan biasanya dia merokok dan minum. Katanya kalau merokok itu bisa meredakan stres, sedangkan kalau minum itu bisa melemaskan otot. Karena refleks kemudian elastisitas itu, kiper zaman dulu tingginya itu rata-rata 170 sampai 180 lah. Jadi tinggi, nggak terlalu dominan seperti sekarang yang rata-rata bisa sampai 2 meter, hampir 2 meter ya. Sekarang kan kebanyakan kalau kiper itu dicari reach-nya ya, jangkauannya ya, sehingga tingginya pun kalau kita lihat bisa, kebanyakan kiper-kiper top itu bisa di atas 185 cm. Kemudian di era modern ini peran kiper sudah semakin berbeda dibandingkan dengan dulu. Nah, sekarang kiper ini nggak hanya harus kuat refleks dan elastisitasnya, tapi dia juga
harus menjadi bagian strategi holistik dalam sebuah permainan sepak bola. Jadi kiper itu sekarang tugasnya sudah tidak lagi dia hanya menjaga gawangnya, menjaga gawang timnya agar tidak kebobolan, tetapi kiper sekarang juga dituntut pintar dalam memulai serangan. Nah, bagaimana perubahan peran itu bisa terjadi? Mengapa bisa seperti itu? Nah, tentu saja ada penyebab. Yang pertama adalah faktor regulasi. Nah, dulu terutama tahun pada Euro 88 ya, kalau kita lihat itu Denmark waktu itu Peter Schmeichel waktu itu memainkan strategi mengulur-ulur pertandingan yang sangat parah. Itu yang membuat pada tahun 90 kemudian FIFA mengeluarkan aturan pemain dilarang dengan sengaja atau kiper dilarang dengan sengaja menangkap bola yang diberikan oleh rekannya. Nah, aturan back pass ini ya. Nah, sejak itu kiper dituntut harus pandai memainkan bola dengan kakinya. Nah, itu penyebab pertama ya, karena regulasi. Nah, kemudian faktor strategi itu juga ikut mempengaruhi evolusi seorang kiper. Nah, ini embrionya itu dimulai oleh kiper Belanda waktu itu, Jan Jongbloed ya, yaitu kiper yang menjaga gawang tim Oranje pada Piala Dunia 74. Jadi kalau kita lihat waktu itu kan Belanda kan dikenal dengan total football ya, sehingga garis pertahanannya itu tinggi, high line defense ya. Nah, dengan garis pertahanan tinggi itu membuat kiper dia selain berperan untuk menjaga gawangnya, tapi dia juga sekaligus sebagai sweeper dalam timnya. Jadi Jongbloed ini sering sekali keluar sekitar ya hingga 20 meter dari sarangnya untuk berada di garis paling belakang dari pertahanan timnya. Nah, kemampuan Jongbloed ini kemudian menurun kepada kiper Belanda seperti Van der Sar ya. Van der Sar itu dikenal sebagai kiper dengan lemparan tangan yang akurat dan juga umpan yang sangat terukur. Jadi selain membela Belanda, dia juga dikenal waktu itu bersama Juventus dan juga Manchester United ya. Ada sebutan menarik dari seorang jurnalis Belanda, Chris Keulemans, yang mengagumi kemampuan Van der Sar ya. Nah, jadi menurut dia itu beberapa kiper itu menganggap bola sebagai musuh, tapi Van der Sar ini menganggap bola sebagai sahabat. Jadi dia berani memainkan bola. Jadi dia tidak melihat bola itu sebagai ancaman, tetapi bola itu kalau bisa didistribusikan dari awal, sejak dari garis pertahanan yang paling belakang dalam sebuah permainan ya, siapa lagi kalau bukan kiper. Sehingga kalau kita lihat Van der Sar ini punya insting brilian dalam memulai serangan. Nah, akar strategi garis pertahanan tinggi ini yang kemudian dibawa oleh Johan Cruyff ke Barcelona. Nah, sejak itulah klub Katalan ini, Barcelona ini, sering kali dia bisa menghasilkan kiper-kiper yang sekaligus bisa berperan sebagai sweeper ya. Salah satu yang menonjol mungkin Pepe Reina misalnya, atau Victor Valdes ya. Ini kan kiper-kiper produksi dari Akademi Barcelona. Nah, kemudian kalau kita lihat di era modern, kiper yang memang dia jago dalam memainkan bola, salah satu yang paling populer tentu adalah Manuel Neuer ya, dari Bayern Munchen. Nah, kalau di luar Eropa kita lihat juga pola ini atau perubahan peran ini nggak hanya terjadi di Eropa, tapi di luar Eropa juga kita lihat juga banyak sekali yang bisa memainkan bola dari posisi paling belakang. Nah, kita lihat misalnya ada Rene Higuita ya. Rene Higuita yang berjuluk El Loco ini ya, si gila dari Kolombia ini. Dia populer dengan tendangan kalajengkingnya di Wembley. Nah,
Dia dia bahkan berani keluar dari kotak kiper itu tidak hanya 20 meter seperti Jongbloed lakukan, bahkan dia berani keluar sejauh 40 meter. Memang luar biasa. Kemudian kalau kita melihat posisi kiper yang bisa menjadi sweeper ini seperti menambah jumlah pemain dalam sebuah tim. Jadi kalau dulunya itu kalau kiper dia hanya nongkrong di posnya, dengan perubahan peran ini seorang kiper bisa menjadi sekaligus pemain ke-11 dalam timnya. Nah, cuma nggak semua skenario kiper memulai permainan ini bisa berjalan mulus. Salah satu yang paling populer yang berisiko adalah ketika gawang Higuita dibobol oleh striker Kamerun ya, Roger Milla. Waktu itu tahun 90. Nah, cuma itu tentu tidak bisa menyisihkan keuntungan yang lebih besar ketika seorang kiper juga bisa berperan sebagai pemain. Ya, satu kesalahan tidak bisa menutup terjadinya evolusi yang sangat penting dalam sebuah permainan sepak bola. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, seorang kiper yang memiliki kemampuan memainkan bola sudah semakin banyak ya. Tidak cuma Manuel Neuer, tapi kalau kita lihat sekarang ya, salah satu yang paling populer tentu adalah kiper Liverpool ya, Alisson Becker. Nah, kemudian juga ada Ederson Manchester City, kemudian Ter Stegen juga. Ter Stegen ini kiper Barcelona juga dia dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan memainkan bola dengan kakinya cukup bagus. Dan sekarang kiper-kiper yang seperti itu semakin banyak dicari dibandingkan yang hanya mengandalkan refleks dan elastisitas. Sekian diskusi kita kali ini. Silahkan jika Anda punya pendapat, tulis saja di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi dalam tema dan pembahasan yang lainnya ke depan. Salam.